Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irya Putri Salsabila dengan NIM 16. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi panggul. Panggul itu terdiri dari 3 macam tulang atau 4 tulang. Yang pertama yaitu tulang pangkal paha atau disebut ossa coxae, ada 2 di bagian sini dan juga sini. Yang kedua yaitu tulang sacrum atau tulang belakang, yaitu di bagian sini. Dan yang ketiga yaitu tulang coccygeus yang berada di bagian sini. Tulang pangkal paha itu tersusun dari 3 tulang. Yang pertama yaitu tulang os ilium atau tulang usus. Yang kedua yaitu tulang duduk. Yang ketiga yaitu os pubis. Os ilium memiliki beberapa bagian, yaitu di bagian atas ini terdapat crista iliaca. Kemudian di bagian depan ini ada spina iliaca anterior superior, dan di bawahnya sias ini terdapat spina iliaca anterior inferior. Di bagian belakang terdapat spina iliaca posterior superior, dan di bawahnya terdapat spina iliaca posterior inferior. Di bawahnya lagi terdapat incisura ischiadica major. Selanjutnya yaitu pada os ilium juga terdapat linea innominata atau linea terminalis, yaitu di bagian sini. Kanan dan kiri terdapat linea innominata. Selanjutnya yaitu os ischium atau tulang duduk. Tulang duduk itu terdiri dari spina ischiadica ini, spina ischiadica. Kemudian di bagian sini tempat yang biasanya kita duduk itu disebut sebagai tuber ischiadica. Pada ischium ini terdapat tekik yang kecil disebut incisura ischiadica minor. Selanjutnya yaitu tulang kemaluan atau tulang os pubis. Tulang kemaluan ini terdapat lubang di daerah sini yang disebut sebagai foramen obturatorium. Sedangkan di sini tulang ini disebut sebagai ramus superior osis pubis. Di bagian sini terdapat ramus inferior osis pubis, dan di bagian sini disebut sebagai simfisis pubis. Dan di segitiga ini, yang membentuk segitiga ini disebut arcus pubis. Selanjutnya yaitu tulang sacrum atau tulang kelangkang. Sacrum itu berbentuk segitiga. Di daerah sini terdapat 5 ruas tulang senyawa, dan juga terdapat 5 lubang kanan dan kiri, dan itu disebut sebagai foramina sacralia anteriora. Di tengah-tengah tulang sacrum ini terdapat crista sacralis, dan juga di daerah sini terdapat articulatio sacroiliaca. Selain itu juga terdapat tulang yang menonjol di daerah sini yang menghubungkan antara ruas tulang lumbal kelima dengan sacrum yang disebut sebagai promontorium, yaitu tulang coccygeus. Coccygeus itu terdapat di bagian ujung sini. Ini terdapat 3-5 ruas tulang. Dalam panggul ini terdapat 2 panggul, dibagi menjadi 2 panggul, yaitu panggul besar dan panggul kecil. Panggul kecil itu memiliki 4 bidang. Yang pertama yaitu pintu atas panggul dengan batas-batas promontorium, kedua sayap sacrum, linea terminalis atau linea innominata, kemudian ada ramus superior osis pubis kanan dan kiri, dan yang terakhir yaitu pinggir atas simfisis. Ini memiliki ukuran transversal melintang seperti ini, itu 12,5 cm, dan ukuran anteroposterior sekitar 11 cm, dan ukuran diameter oblik itu 13 cm. Yang kedua yaitu bidang luas panggul. Bidang luas panggul itu memiliki batasan pertengahan simfisis pubis di sini, kemudian pertengahan acetabulum yang ini, kemudian ada di tengah-tengah kanan dan kiri, dan pertemuan sakral 2 dan 3. 1, 2, 3 di bagian sini, dan memiliki diameter anteroposterior yang paling besar yaitu 12,75 cm, dan ukuran diameter melintangnya yaitu 12,5 cm. Selanjutnya yaitu bidang sempit panggul. Bidang sempit panggul itu memiliki batasan-batasan yaitu pinggir bawah simfisis, kemudian kedua spina ischiadica di bagian sini, di sini kedua spina ischiadica, dan 1 cm sampai 2 cm di atas ujung sacrum. 1 cm sampai 2 cm di atas ujung sacrum disebut sebagai bidang sempit panggul, dan memiliki ukuran diameter anteroposterior itu 11,5 cm, dan juga memiliki ukuran diameter anteroposterior 11 cm, 11,5 cm, dan ukuran diameter melintang sebesar 10 cm. Untuk yang selanjutnya yaitu bidang pintu bawah panggul. Pintu bawah panggul itu memiliki batasan yaitu 2 segitiga di bagian depan dan juga segitiga di bagian belakang. Segitiga di bagian belakang dengan ujung atas yaitu ujung sacrum dengan sisi ini ligamen sacrotuberosum.
selanjutnya yaitu bidang HOT. Bidang HOT itu ada 4. HOT 1 yaitu sama dengan pintu atas panggul. Kemudian HOT 2 itu sejajar dengan HOT 1 melalui pinggir bawah sifisis. HOT 3 yaitu sejajar dengan HOT 1 melalui spina ischiatica. Ini. Kemudian HOT 4 sejajar dengan HOT 1 melalui ujung os koksigis. Baik, itu saja anatomi panggul dari saya. Untuk selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang anatomi kepala bayi. Yang selanjutnya yaitu kita akan mempelajari tentang anatomi kepala bayi. Kepala bayi itu ada 2 bagian, yaitu bagian muka dan bagian tenggorok. Di sini. Nah, bagian muka itu terdiri dari beberapa tulang. Tulang yang pertama yaitu tulang nasal atau os nasal atau disebut sebagai tulang hidung. Kemudian ada tulang pipi, ada 2, disebut sebagai os zygomaticum, dan yang ketiga yaitu rahang atas yang disebut sebagai os maxilar, dan tulang rahang bawah disebut sebagai os mandibular. Untuk yang selanjutnya yaitu bagian tengkorak. Bagian tengkorak juga tersusun dari beberapa tulang. Tulang yang pertama yaitu tulang dahi, ada 2 di bagian depan, ini disebut sebagai os frontal. Kemudian ada tulang ubun-ubun, ada 2 juga, disebut sebagai tulang os parietal. Dan ada juga tulang pelipis, disebut sebagai os temporal. Dan yang terakhir yaitu tulang kepala belakang, disebut os occipital. Nah, pada tulang tengkorak itu terdapat sela-sela yang menghubungkan antara tulang tersebut. Nah, sela-sela yang menghubungkan antara tulang frontal, tulang dahi kanan dan kiri ini disebut sutura frontalis. Dan yang menghubungkan tulang ubun-ubun kanan dan kiri dengan tulang frontal itu disebut sutura coronalis. Dan yang di tengah ini yang membentuk belah ketupat ini disebut ubun-ubun besar atau anterior fontanel. Dan yang di belakang ada segitiga juga yang disebut sebagai posterior fontanel atau ubun-ubun kecil. Nah, di antara ubun-ubun kecil dan ubun-ubun besar ini terdapat garis sutura yang disebut sebagai sutura sagittalis. Yang di belakang ini ada sutura yang disebut dengan sutura lambdoid yang menghubungkan antara tulang ubun-ubun kanan kiri dengan tulang belakang, tulang kepala belakang atau os occipital. Untuk yang selanjutnya, ukuran kepala bayi itu ada 2 ukuran muka belakang dan juga ukuran lintang. Nah, ukuran muka belakang itu ada 5. Yang pertama yaitu diameter suboccipitobregmatica. Berarti kita ukur dari foramen magnum ke bregmatica ubun besar. Jadi dari garis diameter dengan ukuran 9,5 cm. Yang kedua yaitu diameter suboccipitofrontalis. Nah, itu juga ditarik garis dari foramen magnum ke pangkal hidung dengan panjang diameter 11 cm. Yang ketiga yaitu diameter fronto-occipitalis, yaitu dari depan ke occiput. Ditarik garis dengan panjang diameter 12 cm. Dan yang nomor 4 yaitu diameter mento-occipitalis. Berarti kita tarik garis dari mento itu di dagu, dan occipital. Dari sini ke dagu ditarik garis dengan diameter 13,5 cm. Yang kelima yaitu diameter submento-bregmatica. Nah, kita ukur dari submento itu ada di dagu, di bawah dagu. Bagian sini kita tarik garis sampai ke bregmatica dengan ukuran diameter 9,5 cm. Ukuran melintang ada 2. Yang pertama yaitu diameter biparietal, yaitu yang jarak terbesar atau terjauh dari tulang parietal kanan dan kiri itu ditarik garis diameter dengan ukuran 9 cm. Dan yang kedua yaitu diameter bitemporalis, yang menghubungkan ukuran terbesar yang menghubungkan sutura koronaria kanan dan kiri yang paling jauh ditarik garis dengan diameter 8 cm. Yang selanjutnya yaitu ukuran melingkar. Ukuran melingkar itu ada 3. Yang pertama yaitu circumferentia suboccipitobregmatica yang diukur dari foramen magnum melingkar menuju bregmatica atau ubun besar seperti ini dengan ukuran lingkar yaitu 32 cm. Yang kedua yaitu fronto-occipitalis. Fronto itu depan, dari ujung pangkal hidung menuju occiput di belakang. Ditarik garis melingkar seperti ini dengan ukuran 34 cm. Dan yang ketiga yaitu circumferentia mento-occipitalis. Mento itu dagu, occipito itu occiput. Kita tarik garis dari dagu ke occiput seperti ini dengan ukuran lingkar yaitu 35 cm. Cukup sekian anatomi kepala. Untuk yang selanjutnya kita akan membahas tentang mekanisme persalinan. Saya akan menjelaskan tentang mekanisme persalinan. Nah, mekanisme persalinan itu ada gerakan 7 langkah gerakan utama. Gerakan yang pertama yaitu turunnya kepala atau engagement. Nah, turunnya kepala pada BAP.
itu pada primi terjadi pada saat bulan terakhir kehamilan, sedangkan pada multipara itu terjadi bersamaan dengan majunya kepala saat proses persalinan. Nah, turunnya kepala ini kondisi atau posisi kepala itu sutura sagittalisnya itu melintang seperti ini, dan os parietal itu berada di depan dan di belakang. Nah, sutura sagittalis ini berada di antara simfisis dan promontorium. Jika saat sutura sagittalis berada di tengah-tengah, itu disebut synclitismus. Sedangkan jika sutura sagittalis ini lebih cenderung mendekati simfisis pubis ataupun promontorium, itu disebut dengan asynclitismus. Asynclitismus dibagi menjadi dua, yaitu asynclitismus posterior dan asynclitismus anterior. Asynclitismus posterior yaitu ketika sutura sagittalis ini lebih condong mendekati simfisis pubis. Jadi, os parietal belakang itu lebih rendah dibandingkan os parietal depan. Sedangkan jika asynclitismus anterior itu sutura sagittalis lebih mendekati promontorium, sehingga os parietal depan lebih rendah daripada os parietal belakang. Namun biasanya yang terjadi adalah asynclitismus posterior dominan. Yang selanjutnya yaitu majunya kepala. Majunya kepala itu disebut juga dengan descent. Nah, pada primi gravida itu descent itu terjadi setelah masuknya kepala pada BAP dan dimulai pada kala 2. Sedangkan pada multigravida itu terjadi bersamaan dengan turunnya kepala saat persalinan. Nah, majunya kepala ini bersamaan dengan gerakan yang lain, yaitu gerakan fleksi, gerakan putar paksi dalam, dan juga gerakan ekstensi. Nah, penyebab majunya kepala ini karena disebabkan oleh adanya tekanan dari cairan intrauterin, kemudian tekanan dari fundus yang menekan pada bokong, kemudian kekuatan pengajan, dan juga melurusnya badan bayi karena adanya perubahan dari bentuk rahim atau uterus. Nah, selanjutnya yaitu fleksi. Fleksi adalah melengkungnya kepala bayi sangat fleksi sehingga oksiput lebih rendah daripada ubun-ubun besar dan dagu ini bisa sampai menyentuh pada dada. Fleksi ini terjadi karena adanya dorongan pada badan bayi, namun adanya tahanan dari pintu atas panggul, kemudian adanya tahanan dari cervix dan juga pintu bawah panggul. Nah, untuk gerakan yang selanjutnya yaitu putar paksi dalam. Putar paksi dalam adalah pemutaran bagian terendah janin sampai denominatornya itu berada pada bawah simfisis menuju ke arah jam 12. Jadi kalau bagian terendahnya itu kepala, maka denominatornya itu adalah oksiput. Oksiputnya ini harus berputar menuju ke arah jam 12. Kemudian mengapa harus dilakukan putar paksi dalam? Karena untuk menyesuaikan jalan lahir. Langkah gerakan yang selanjutnya yaitu ekstensi. Ekstensi adalah lahirnya kepala dengan posisi suboksipito. Oksiput ini menjadi hipomokleon atau sumbu putaran, yaitu berada di bawah simfisis, kemudian lahirlah berturut-turut dari atas perineum, pinggir atas perineum, yaitu ubun-ubun besar, kemudian dahi, lalu hidung, mulut, dan juga dagu. Nah, langkah gerakan selanjutnya yaitu adalah putar paksi luar. Putar paksi luar disebabkan karena bayi itu menyesuaikan dengan jalan lahir antero-posterior yang memiliki diameter paling besar supaya tidak terjadi distorsi leher, menghilangkan torsi leher. Nah, gerakan ekstensi ini bahu atas atau bahu yang paling depan ini dijadikan sebagai hipomokleon atau pusat perputaran untuk melahirkan bahu belakang. Jadi lahirlah bahu belakang, disusul oleh lahirnya bahu depan, kemudian seluruh badan bayi lahir. Dan selesai mekanisme persalinan hanya ada 7 langkah. Ini sudah saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.